Ya, siap, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha mendengar, maha menyimak, maha mengetahui apapun yang kita lakukan, menggolongkan kita menjadi orang-orang yang qanaah. Qanaah itu adalah orang yang menikmati apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya, puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, puas dengan ketentuan Allah. Ada orang yang benar-benar hidupnya itu bahagia sekali, padahal uang tidak banyak, padahal rumahnya sederhana, kendaraannya juga biasa saja, tapi bahagia karena dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, banyak orang yang kaya, melimpah ruah hartanya, megah rumahnya, luas tanahnya, tinggi jabatannya, tapi seperti kehidupannya itu seperti orang miskin, sibuk saja, pikirannya sibuk dengan yang tidak ada, sibuk dengan harta yang bukan jadi miliknya, sibuk dengan tanah yang belum menjadi miliknya. Jadi ada orang yang hidupnya tuh kayak orang miskin, selalu memikirkan yang belum ada dan merasa kurang. Padahal itu kalau 7 turunan aja belum tentu habis. Dan perilakunya juga menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, mudah jengkel, mudah kecewa, mudah uring-uringan. Jadi kasur yang empuk malah gak bisa tidur, memikirkan yang belum dimiliki. Yang apa sih memang yang uang gak punya itu menderita. Sudah tidak ada, sibuk dengan yang tidak ada. Jadi bagaimana nih? Termasuk ini bukan hanya dalam urusan duniawi, termasuk di dalam menerima ketentuan Allah. Faman rodiya falahu ridha, faman sakhita falahu sukutu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak ridho, marah, maka Allah pun murka kepadanya. Nah, jadi ada dua nih ya, keriduan menerima pemberian, keriduan menerima ketentuan. Kenapa ada orang yang tidak mengeluh walaupun sakit? Sebetulnya begini ya, kenapa kita mau disuntik? Padahal disuntik itu jelas menyakitkan, bayar lagi. Disuntik tahu bakal sakit, tapi nerima walaupun bayar. Kenapa ada orang yang mau dioperasi walaupun mahal, walaupun pasti sakitnya, tapi nerima, mau, karena dia melihat apa yang akan dia dapatkan sesudahnya. Benar? Semakin keberuntungan besar yang akan didapatkan sesudahnya,
maka orang semakin kuat menanggung apa yang kepahitan apapun yang dia pikul. Nah, begitulah sebetulnya semakin orang merasakan ada keberuntungan, dia akan kuat tuh menahan kepahitan. Saya dengar itu latihan-latihan pasukan khusus tuh berat sekali. Karena ada kenikmatan ketika dipasangkan baret katanya. Jadi pasukan khusus. Padahal deritanya luar biasa itu. Nah, begitulah. Itu baru dunia. Sekarang cinta juga. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Apalagi yang jatuh cinta, tumpeng ku habisi. Asal engkau meraih cintamu, oh orang bisa habis-habisan. Demi cinta tuh bisa melakukan pengorbanan. Itu malah enggak kelihatan keuntungannya. Ada yang kata calon istrinya, saya suka rambutnya keriting. Besok keriting tuh suaminya. Nah, besoknya inginnya beda lagi. Saya sekarang senang yang lurus, ini lebih repot. Dibetotin satu-satu supaya lurus. Saya suka kamu gundul, besok digundulin. Nah, sekarang saya suka kamu rambutnya tumbuh. Ah, susah ini hadirin, kecuali pakai wig. Kenapa orang bisa mati-matian? Karena ingin dicintai. Benar? Lihat orang yang jatuh cinta tuh biasanya suka dekat dengan musyrik, menyekutukan Allah, bisa melanggar perintah Allah hanya karena apa yang dia sukai dari makhluk. Bayangkan kalau orang sudah inginnya dicintai Allah, inginnya dapat ganjaran dari Allah, inilah orang yang paling akan menikmati sepahit apapun dalam hidup ini. Karena orang mencari cinta orang aja bisa habis-habisan tuh nahan pahitnya. Padahal orang yang diharapkan cintanya belum tentu cinta. Dan tidak punya apa-apa lagi dia. Sekarang cakep dibikin tua-tua oleh Allah. Sekarang dia baik ke kita dibikin enak-enak saja oleh Allah. Tapi kalau meraih kedudukan di sisi Allah, cinta di sisi Allah, kemudian pahala di sisi Allah, inilah sebetulnya yang membuat orang kuat menanggung apapun yang harus dijalani dalam hidup ini. Jadi orang-orang yang rewel gitu ya, yang mudah mengeluh, mudah cengeng, mudah protes, nah itu pasti cetek sekali cita-citanya. Karena kalau cita-citanya udah sorga, cita-citanya sudah ganjaran di sisi Allah, cita-citanya ampunan Allah, cita-citanya dapat pahala, cita-citanya dicintai Allah, maka episode apapun dalam hidup ini bakal dinikmati. Dikasih apa aja oleh Allah, disyukuri. Itulah hadirin, sumber qanaah itu adalah karena cita-citanya besar. Kalau orang cita-citanya hanya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghargaan, cinta manusia, kekaguman orang, nah itu mah nggak ada cerita hidupnya bahagia. Karena dunia ini kecil, sikut-sikutan, kayak tempat kecil, sikut-sikutan. Tapi kalau yang diharapkannya keriduan Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, itu luas surganya Allah. Makanya orang-orang yang kurang yakin ke Allah tuh capek sekali. Coba kita ngarep-ngarep dikasih oleh orang, capek itu. Pertama mah orang yang kita harap-harapnya juga belum tentu punya. Yang kedua, kalaupun punya belum tentu ngasih. Tapi kalau ngarep-ngarep diberi oleh Allah, coba lihat selama kita hidup apa yang kurang pemberian dari Allah.
Nikmat penciptaan, nikmat diurus setiap saat, oksigen dikasih, tubuh diurus, makanan ada terus, minuman. Puluhan tahun renungkan apa yang Allah berikan kepada kita selama ini, bandingkan dengan apa yang orang berikan kepada kita, apalagi yang mencintai seseorang yang belum ngasih apa-apa sama sekali. Syariatnya ya bisa habis-habisan tuh. Nah, kita jarang merenungkan pemberian Allah kepada kita. Makanya kalau kita ingin nambah yakin dengan kekayaan Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, renungkan saja apa yang sudah Allah beri kepada kita selama ini. Ada yang kurang? Tuh kan nggak jawab ini hadirin. Ada yang kurang tidak pemberian dari Allah? Kepaksa jawabnya. Sebutkan, ada yang kurang tidak pemberian dari Allah? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Dikala sebagian makhluk diciptakan jadi batu, jadi hewan, jadi pohon, alhamdulillah kita jadi orang. Dikala sebagian besar manusia oleh Allah ditakdirkan gak dapat hidayah, kita dapat hidayah. Ini pun karunia Allah. Berapa banyak umat Islam yang jadi Islam tapi belum senang kepada ilmu. Dengan izin Allah kita dapat ilmu. Ilmu itu pupuk iman. Tidak semua orang Islam senang kepada ilmu agama. Lah kita ditakdirkan dengar ini, menyimak lewat radio, menyimak lewat Facebook, lewat YouTube. Tidak semua orang senang ke masjid. Dengan izin Allah, taufik Allah, kita ada di masjid. Iya ada. Saya mau kontrakan habis. Jangan banyak alasan hadirin. Ini nikmat ini. Pernah Allah lupa ngasih makan ke kita? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel kan. 2 hari aja Allah lupa ngasih makan. Pernah enggak Allah lupa ngedetakin jantung kita setengah jam aja gitu? Jawab. Pernahkah Allah lupa ngasih oksigen ke kita? 2 menit aja, pet aja nggak dikasih oksigen. Atau otak lah oleh Allah tuh nggak diurus gitu ya. Atau lagi tidur dicuekin, kita nggak diurus oleh Allah, nggak akan bangun. Setiap saat kita ini dalam selimut nikmat. Setiap saat kita ini dicelupkan dalam samudra nikmat. Jarang kita mikirin itu. Nah kalau kita senang memikirkan karunia Allah, karunia Allah, karunia Allah, nggak akan curiga. Ya nanti ini sudah makan belum ini kan? Sudah makan belum? Tuh kan pasti mikirin yang belum ada ya. Siapa yang nanya sarapan? Sudah makan belum? Kalau gitu kita nggak usah kasih makan lagi pagi. Lihat makan. Saya tadi disiapkan sahur ikan gurame bakar. Besar segede lodor. Itu saya membayangkan ibu gurame hamil. Membesarkan, lalu melahirkan di kolam. Gurame terus makan supaya besar sampai segede lodor itu. Udah begitu beliau wafat, meninggalkan dunia yang fana ini, karena rezeki saya. Entah gurame dari mana, ibu gurame siapa, bapaknya yang mana, diambil oleh apa kalau ikan teh peternak, nelayan, ambil dibawa ke pasar, dibawa ke Mauneh, maaf karena ini dari Mauneh ya. Istana digoreng dibawa ke sini, ya Allah begitu jauhnya. Dan bukan hanya gurame aja, tempe. Saudara bayangkan ya, tempenya besar-besar hadirin. Sudah jangan mulai begitu ah. Kemudian ada sambalnya tuh ada kecap dibuat dari kedelai, belum lagi ada cabenya, ada gulanya, belum lagi ada jeruk nipis yang segar.
dikecetkan di atas tuh Pak. Udah Pak, jangan ngelai begitu ya. Nikmat, belum lagi sayur asamnya. Saya perhatikan itu ada waluhnya, ada jagung kecilnya, ada kacang panjang. Ketika diseger ada asamnya. Kumpul dari mana-mana. Demi Allah, tiap hari beragam makanan didekatkan oleh Allah kepada kita. Coba kalau saya harus nyari gurame sendiri, harus cari kolamnya, ngejar-ngejar gurame, belum tentu nangkep, bisa mati saya Pak. Bagaimana kalau saya harus cari ayam sendiri? Telur ayam itu harus di USG itu hamilnya berapa bulan? Semuanya mudah. Demi Allah tiap hari. Makanya supaya hatinya ini qanaah, daripada capek mikirin yang belum ada, lebih baik sibuk mensyukuri nikmat yang ada. Itu orang kaya. Kalau gitu kapan dong kita dapat rezekinya? Lah selama ini aja kita jarang bersyukur, dicukupi, apalagi bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jadi selama ini aja kita kufur nikmat, nggak ada yang kurang, apalagi syukur. Benar? Benar tidak nih hadirin? Kenapa ini suka pelan-pelan begini? Sebetulnya saya tidak berharap jawaban ya, tapi gimana gitu ya, mumpung pertanyaannya gampang Pak. Coba kalau pertanyaannya gimana, tafsirkan seluruh surat Al-Baqarah baru diam. Ini mah hanya ya tidak jawab ya. Ya Pak, apa coba? Nah saudaraku sekalian, jadi kenapa jangan dicekik Pak, biar menguap itu nggak apa-apa. Si Bapak. Nah, jadi Bapak Ibu yang baik, mulai sekarang nih, kalau mulai gelisah, nyesek, nggak enak, duh saya nggak punya sepatu, orang lain punya ini, saya rumahnya begini, duh lihat orang punya mobil, saya naik motor. Nah ini udah ciri-ciri menderita nih, capek mikirin yang nggak ada. Cepet dibalik apa yang kurang dari Allah. Itu tekniknya. Nanti puas hati itu langsung Pak. Oh ya, nggak ada yang kurang. Orang kita ngontrak, ada yang tidak punya kontrakan. Itu nggak punya, saya nggak punya mobil, saya masih ada motor. Nggak punya motor, masih punya kaki. Nggak punya kaki, masih punya iman. Benar? Sibuk ke dalam terus, ingat pemberian dari Allah. Ini membuat hati enak. Apa yang kurang dari Allah selama ini? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Jangan nganggap remeh nih hadirin. Perasaan ini perasaan mahal. Tidak banyak orang yang punya perasaan seperti ini. Dan perasaan inilah yang mendatangkan sakinah. Tenang hati itu. Nyaman, tidak capek. Karena kita sibuk bersyukur. Kok bisa tenang? Karena Allah tahu kita ingat kepada pemberiannya. Maka diberi hadiah pertama adalah tenang. Gak bisa dibeli, gak bisa merampok lagi. Saya mau merampok ketenanganmu, tidak bisa. Nah, dengan tenang ini nanti berdatangan tuh nikmat lainnya, dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tambahan karunia dari mana saja. Makanya kalau ada yang nanya, Ari ate jarang banyak keinginan Pak. Ingin bersyukur Pak. Ingin syukur, ingin tobat, ingin bisa taat. Sebab sekali punya keinginan teh suka bikin gelisah. Boleh enggak kita doa? Boleh.
Bolehkah kita punya keinginan? Harus. Tapi keinginannya adalah menginginkan apa yang Allah sukai. Apa yang Allah suka itu biasanya berlawanan dengan nafsu suka. Kalau nafsu biasanya menginginkan yang Allah tidak suka, Pak. Jadi pokoknya kalau udah nyengsreng sekali nafsu pengen, nah ini nafsunya di jalan Allah atau enggak? Duh, pengen ganti jam misalkan, gelisah. Padahal jam yang ada masih jumeneng, masih hidup dan masih normal. Coba nanti mikir terus jam itu tuh jam keren banget itu. Berapa lama sih senangnya memuaskan nafsu? Enggak, baru juga beli, ternyata warnanya yang lebih cocok yang itu. Enak aja lihat jam ini. Padahal cicilannya belum selesai. Makanya kalau ingin punya HP baru gini, sebentar lagi keluar yang model baru gitu. Nanti udah keluar yang model baru, dan ini pasti keluar lagi model baru. Terus aja gitu. Insya Allah nggak beli-beli. Hadirin sekalian, habis gimana baru juga beli model baru udah keluar lagi, nggak ada ujungnya kalau mau nafsu. Makanya belajar puas. Ingat tuh zaman dulu ya, takdirnya ke Korea, ke pabrik handphone, Pak. Belum secanggih sekarang, dulu masih sederhana handphone. Ada insinyurnya nelepon gitu, loh kok handphonenya sederhana, tidak canggih. Untuk canggih zaman duluan lah ya. Ditanya kenapa itu handphonenya tidak ada warnanya, masih jadul dan juga tidak pakai kamera. Loh apa katanya? Dah saya mah handphone mah buat mendengar, jadi nggak perlu pakai warna. Kita beli handphone yang canggih, pakai nggak bisa. Segala dipotret, nggak tahu ngebukanya. Ya. Nafsu. Nah begitulah hadirin. Jadi terimalah apapun yang Allah takdirkan, fokus saja untuk bersyukur. Ya, syukur. Kalau udah nyesek hati kita, hati mulai apa yang kurang dari Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Enak tidak nih? Oh enak hadirin. Dihina sabar atau syukur? Coba hilang dompet, sabar atau syukur? Sabar atau syukur? Hilang dompet, sabar atau syukur? Banyak mana? Banyak sabarnya, banyak syukurnya? Itu pada ringung. Siapa kalau ceramah aja lah, nggak usah banyak tanya. Gini, kayak sakit gigi sakit, sabar atau syukur? Dua-duanya. Untuk gigi yang sakitnya harus sabar, untuk yang tidak sakitnya harus syukur. Jadi kalau gigi sakit banyak sabar, banyak syukur. Apa harus disakitin dulu ini hadirin? Untuk yang sakitnya sabar, Pak. Untuk yang tidak sakitnya syukur. Banyak yang sakitnya, banyak yang tidak sakitnya. Jadi banyaknya sabar atau syukur? Nah begitu, aduh. Yang sakit satu, Pak. Yang tidak sakit 10 lagi berdoa. Emang Bapak maaf ya, kalau Bapak cuma 10 ya nggak apa-apa, Pak. Berapa sih gigi kita tuh semuanya, Pak? 30 itu yang utuh ya. Sakit satu berarti 30-an sehat. Lidah sehat, lak-lakan sehat, hidung sehat, mata, pendengaran, tangan, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki,
jantung, empedu, ginjal, paru-paru sehat, cuman satu gigi yang sakit. Kenapa jadi dia aktor utama? Allah, satu juga mantap. Kan sakit gigi sakit paling dramatis ya. Udah sakitnya tuh, aduh, sampai ke ubun-ubun dan kurang wibawa kalau sakit gigi tuh, Pak ya. Ditengok bengkak, ditengok bengkak sebelah kan, ada kurang dramatis lah ya. Sakitnya tidak sebanding dengan penampilan. Ada yang bawa buah-buahan malah dimakan oleh yang nunggu, kan lebih nyesek. Alhamdulillah ya Allah. Jadi sebetulnya untuk sakitnya sabar. Kayak dompet hilang sabar atau syukur? Bingung, nyebut sabar takut salah, nyebut syukur takut hilang habis dari sini. Untuk yang hilangnya sabar, yang tidak hilangnya syukur. Lihat yang tidak hilang apa aja coba? Pakaiannya enggak hilang, benar? Dan untung enggak hilang sama kitanya, ya kan? Ingat si Kabayan? Masih ingat, saya masih cerita ini. Si Kabayan beli motor, hitung ke istrinya tuh, nih saya punya motor baru. Si hitung di dapur, gak mau, lagi masak. Saya lagi masak, turun tuh si Kabayan. Sini lihat dulu motor. Pas keluar, nggak ada itu motor. Alhamdulillah, gembira tuh si Kabayan. Si hitung heran, motor hilang kok gembira. Untung saya udah turun, gitu. Coba itu yang si Kabayan kan membayangkan, Pak, kalau dia di atas motor hilang sama dianya, coba itu. Jadi yang blow on siapa, Pak? Jangan-jangan saya ini kan. Alhamdulillah. Waduh, ini sudah 2,8 yang menyimak. Terima kasih. Coba diringkaskan ini teman-teman yang menyimak ya. Jadi itulah tekniknya supaya kita selalu qanaah, tenang hati kita. Apa sih yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kurang selama ini? Sebutkan, ada enggak yang kurang? Bandingkan dengan pemberian Allah, bukan tiap hari, tiap saat. Enggak ada yang kurang tuh. Tadi Bapak lagi gatal ya. Tadi saya pas gini, aduh, gatal di sini. Aduh ya Allah, syukur. Ya Allah, saya masih bisa merasakan gatal dan tangan saya bisa pas ke tempat yang gatal dan enak, Pak. Aduh, colek, ada kerasa, ada kukunya. Ya Allah, ini teh nikmat darimu. Dikasih gatal, itu informasi bahwa syaraf kita masih normal, otot masih normal. Set, kesini kan susah, Pak. Ngangkat tangan, memilih tempat yang pas, ini rumit. Berapa banyak yang tidak bisa menggerakkan tangannya? Berapa banyak yang tidak bisa menyentuhkan tangan ke tempat yang diinginkannya? Bukankah ini nikmat? Dan nekennya teh pas, Pak. Coba kalau nekennya tuh, oh, kental dalam atau dikit, halah, getek. Jadi ini tuh benar-benar ngepas tekenannya, garuk-garuk, ada kukunya. Ini nikmat, nikmat besar. Bisa kedip, bisa tegak, bisa ruku, bisa menguap. Berapa banyak yang tidak bisa melakukan itu walaupun ingin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Ayolah hadirin, bolehkah kita menginginkan? Boleh. Ingin punya rumah? Boleh. Ingin punya kendaraan? Boleh. Yang tidak boleh itu kufur nikmat. Ingin yang membuat kita menafikan nikmat yang sudah ada.
Punya keinginan boleh. Rumah saya sempit, ukurannya 1x2, itu kuburan ya. Ingin kamar yang lebih luas, minta ke Allah. Kenapa yang pengen yang lebih luas? Ya karena anak 8, jadi wah silakan minta. Caranya gimana? Selain minta, jangan mengutuk rumah yang ada. Alhamdulillah dibersihkan rumahnya, dipakai ibadah yang sunnah di rumah, pakai memuliakan tamu. Gunakan rumah itu sesuai dengan keinginan Allah, nanti Allah datangkan lagi. Tuh, tolong tuh rumah saya nggak ada yang jaga, nggak keurus, daripada ngontrak pakai aja rumah saya, nggak apa-apa. Listriknya nggak akan, udah nanti saya bayarin listrik, asal penting diurus aja. 2 lantai itu Pak. Berapa banyak yang disuruh nungguin rumah orang, bener? Allah juga yang menggerakkan. Kayak penunggu villa itu kan pas sebetulnya villa itu rezeki beliau. Kenapa sih bibi fresh, segar? Kan berenang tiap hari ya. Tiap hari di taman bunga. Itu mamang dengan bibi itu kalau di film kan tuh lari-lari di yang punya nyama film stres Pak. Bayar cicilannya, bayar ini itu. Beneran kalau nggak hati-hati. Belum lagi takut ketahuan KPK kalau caranya nggak benar. Mamang dengan bibi, waduh lari-lari ngejar kupu-kupu bibi, petik bunga. Kita mikir yang gitu aja biar seneng hadirin. Makanya kalau ingin tinggal di villa, nggak beban dalam hidup, jadi penunggu, aman, digaji, benar? Kan dicurigai KPK. Ada yang sampai meninggalnya nunggu villa tuh Pak. Luas, sejuk, berenang, Masya Allah. Yang punyanya belum tentu datang. Itu rezeki dari Allah buat mamang dan bibi. Apa sih untungnya status punya villa kalau nggak pernah menikmati, bener? Pada mikir untung saya nggak punya. Untung Pak. Baik, alhamdulillah. Hari ini 3,1 yang menyimak, alhamdulillah. Terima kasih para penyimak lewat MKTV, MKFM, radio dan Facebook ya. Allah menyiapkan Facebook ini karunia Allah. Baik, para penelpon silahkan masuk. Khusus bagi yang baru hari ini ya. Bagi yang baru pertama kali nelpon, yang sudah sering nelpon sementara tahan dulu ya. Kita ingin menyapa yang baru pertama kali ingin menelpon. Silakan. Telepon MKFM Bandung ke 022 201 7076. Sekali lagi ke 022 201 7076. Dan bagi Anda sahabat MK yang berada di luar negeri, bisa menambahkan kode area Indonesia ke 622 201 7076. Ya, terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Juga kalau mau mengingat, selain mengingat karunia Allah, ingat kepada orang yang jadi jalan karunia Allah. Itu juga enak tuh. Mengenang jasa kebaikan, terutama yang jadi jalan kita bisa bertauhid, mengenal Allah, mengenal jalan Allah. Silakan. Ada yang masuk belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tersimak dengan baik ini ke masjid. Alhamdulillah ya. Oh, yang itu suara radionya dikecilkan, Mbak. Silakan. Halo. Ini Agin ya. Siapa lagi selain diriku? Iya, Agin. Mohon maaf dan batin AA. Terima kasih.
Tommy. Hmm? Hakim, ya, kita mau bertanya. Kita atau saya? Kalau kita, saya ikutan ya. Saya mau bertanya, kalau misalnya ini kan masalah air itu kan kalau misalnya bau gitu apa bisa dibuat wudhu atau gimana Mbak? Bau. Yang pertama, kalau misalnya air itu bau tanah atau bau itu apa kemasukan apa ya seperti apa kodok mati apa gitu itu kan baunya nggak sedap gitu. Kalau itu kita misalnya dibuat wudhu apakah? Oh, kalau kodok mati di danau yang luas itu tidak apa-apa, tapi kalau mati di ember lalu sehingga merubah warna dan baunya jangan ya. Baunya seperti tidak sedap gitu, enggak. Ya jangan, atuh udah dibikin begitu oleh Allah tuh udah informasi. Ya Bu. Ibu jangan dengerin radio dulu, dengerin telepon ya, nanti telat jawaban saya. Ibu dari mana? Dari mana? Ini aku dari Solo. Oh, Mbak Aku, apa kabar Mbak Aku? Iya. Terus yang kedua Hakim, misalnya kita kan udah menjalankan ibadah puasa. Jangan nyebut kita Bu, kalau kita tuh saya jadi kayak suami ibu ya. Gitu. Aku bukan ibu. Oh lagi yang lebih positif lagi ya. Kalau bahasa Bandungnya aku kan belum hafal, jadi kan panggilnya apa kadang salah gitu. Terus pertanyaan yang kedua, taqabbalallahu wa minna wa minkum itu apakah hadisnya sahih, apakah lemah tolong dijelaskan. Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkeringat saya dengar. Gini, tiap orang tuh berbeda-beda cara bicaranya. Jadi jangan ngarep-ngarep sama semua. Kalau kok bicaranya udah kelamaan ini bicara kayak gini Pak, jadi udah rada terlatih. Tapi tidak semua pembicara kan terlatih, belum groginya, belum lagi takutnya. Ada yang nyebut saya itu macam-macam, ada saya. Tadi kan aku, saya, kita, kami jadi banyakan. Kalau saya itu seorang, aku sama. Kalau kami tidak termasuk yang diajak bicara. Kalau kita ikutan semuanya ya. Jadi begini, kita kan waktu malam-malam. Nah ini gosip hadirin ya. Saya jadi ikutan di sana malam-malam, tidak boleh hadirin. Jadi pertanyaannya apa ya? Oh baik, harus saya periksa lagi. Memang saya sering membaca taqabbalallah, semoga Allah menerima. Taqabbal minna wa minkum, dari kami darimu. Ini adalah sebuah harapan amal-amalnya diterima oleh Allah. Coba dicek ya, punten hadisnya siapa yang meriwayatkan. Maaf, harus buka. Silakan pertanyaan selanjutnya. Untuk Anda bisa berinteraksi bersama kami ke telepon 0222017076 dan di telepon sudah ada yang tersambung. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya apa dong? Ibu yang assalamualaikum Bu, saya waalaikumsalam. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jalanin akhirnya tersambung dengan anak. Tuh kan bahagia kalau yang baru hatinya tersambung. Tenang Bu, tenang ya Ibu.
Kenapa Bu? Saya pendengar yang juga Ibu tenang, tarik nafas Bu, tarik nafas, sudah. Nah, keluarkan sekarang. Ya. Ini saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan takobullah minalamikum ya mohon maaf. Karim, amin. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih sama apa yang sudah cukup banyak membantu saya menjadi semangat saya untuk hidup. Dan selama ini saya tuh punya suatu penyakit, mungkin ya sepertinya saya itu bukan sepertinya ya putus asa gitu. Tapi dengan menerima SMS tauhid dari yang dikirimkan ke HP saya itu, alhamdulillah jadi ada semangat gitu. Alhamdulillah. Masih ada kirimannya Bu? Masih ada, cuman ya karena HP saya itu HP jadul, jadi sekarang sudah jarang gitu, akan seminggu sekali begitu alami. Bukan karena HP-nya sebetulnya Bu, karena yang ngirimnya jarang, kurang pulsa, itu namanya kurpul ya Bu ya. Iya, kalau dulu kan waktu itu kan setiap hari begitu ya sekarang sekali, tapi alhamdulillah masih saya terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Ya dulu itu saya tuh bagaimana ya, soalnya udah kayak gak ada semangat hidup gitu, begitu sewaktu menjalani operasi juga begitu nerima SMS dari itu, ya Allah benar-benar terima banget dengan kehidupan saya, kejadian saya gitu. Ya itu hakikatnya Allah juga Bu, yang ngasih kebaikan itu kami hanya jadi lewat saja ya. Allah kan tahu perasaan ibu, Allah tahu keadaan hati ibu, Allah tahu keadaan ibu yang sebenarnya. Nah, dijawab oleh Allah lewat beragam cara, diantaranya lewat SMS gitu Bu. Saya itu dari tahun 2006 baru sekarang ini bisa berkomunikasi dengan setiap kali mencoba itu selalu nggak bisa. Tenang, judulnya segalanya ada waktunya ya Bu ya. Tenang Bu. Halo, ini teh siapa Ibu teh, dari mana? Saya dari Jogja. Oh Jogja, dari tadi saya mikir di mana ini Ibu tuh ya. Alhamdulillah mendengar lewat apa, radio, lewat apa Bu? Radio kecil gitu, radio terus dari MC Jogja. Ibu mah bahagia bangetnya, telepon jadul, radio kecil, ringan hisabnya Bu. Alhamdulillah. Nggak ada, nggak bisa Android, nggak bisa segala macam, hanya itu aja. Enggak apa-apa, itu juga milik Allah Bu. Betul. Ada satu lagi yang saya ingin tanyakan ke Tunggu dulu, Ibu tuh di Jogja. Iya. Sakit apa? Saya sakit itu kanker. Oh iya. Semuanya itu ciptaan Allah, sel demi selnya itu milik Allah ya. Dan tidak ada kaitan dengan ajal ya Bu ya. Betul, yang merasa saya sangat itu ya benar-benar seperti gimana ya, benar-benar itu peringatan dari Allah ya. Aku selama ini saya banyak berusaha gitu, jadi suatu peringatan dari Allah yang harus bisa memperbaiki diri gitu. Iya Bu. Jadi tidak ada yang sakit kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang sakit kecuali pasti ada kebaikan di sana. Iya betul. Walaupun mungkin pahit, getir, itu kalau ingat dunia, tapi kalau ingat ampunan, ingat kedudukan di sisi Allah, insya Allah akan lebih ringan. Bukankah begitu Bu? Iya betul sekali. Saya mohon maaf ya, tidak menganggap remeh keadaan ibu atau gimana, tapi menurut ilmunya begitu. Kalau orang sudah lebih memikirkan karunia Allah, memikirkan ampunan Allah, memikirkan pahala di sisi Allah, katanya secara teori lebih ringan.
Iya betul Kak, betul Kak. Sudah berapa lama ibu kanker? Sudah hampir 5 tahun Kak, hampir 5 tahun. Iya Bu. Dengan mendengar ya saudara-saudara kita ya, yang saya pandang lebih apa, lebih menderita dari saya, dari merasa ya Allah alhamdulillah ternyata walaupun saya begini masih ada yang lebih situ lagi yang lainnya gitu. Saya kan alhamdulillah masih bisa bergerak, bisa berjalan gitu. Saya syukurin gitu Pak. Iya, itu siapa Bu? Ya. Itu siapa yang barusan berteriak? Gak ada ayam. Ibu lihat-lihat ke samping belakang ibu, siapa tuh ada yang berdiri di sana Bu? Gak ada. Ayam juga boleh berdiri Bu, masa ayam jongkok? Maaf ya Bu. Ya, saya ingin bertanya Hah? Saya ingin bertanya satu. Boleh Bu. Bu, sebentar Bu. Oh silakan Bu. Ya, terkadang saya itu kalau mendekati sakit saya itu ya yakin deh pasti semua itu dari Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Tapi terkadang hati ini merasa bagaimana ya, belum bisa sembuh penyakit saya ini, kadang-kadang begitu itu untuk menghilangkan rasa khawatir begitu bagaimana ya? Gini Bu, sangat normal. Kita cemas, kita galau, itu normal Bu. Itu adalah cara Allah supaya kita kembali kepadanya. Ini tubuh milik Allah. Jadi ketika ingat jauh dari Allah, ingat ke penyakitnya, nggak nyambung ke Allah, pasti galau, benar? Iya betul. Kadang-kadang kalau pas lagi kita gimana ya semangat ibadahnya itu, ya Allah, tadi bisa sembuh apa enggak sih? Nah langsung balikin lagi ke Allah tuh Bu. Allah Maha tahu yang terbaik bagi saya. Mudah bagi Allah menyembuhkan. Doa, banyak istighfar. Jadi setiap kali melenceng, lupa ke Allah, cepat balik lagi, gitu Bu. Oh iya. Iya kan, yang namanya stres itu adalah kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Jadi nggak apa-apa memikirkan kesembuhan asal balik ke Allah. Nah kalau mikir sembuh baliknya hanya ke obat, ke dokter, ke siapa, nggak balik ke Allahnya, jatuh gelisah tuh. Bener nggak Bu? Betul sekali. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Pak selalu sehat, selalu beri. Amin. Ya tausiah ya masih. Ya terima kasih. Ini ada Mas Agus Temu S. Ustadz, kapan main panah-panahan lagi di masjid? Nah ya, ini ada orang yang membuat tulisan palsu. Itu foto itu sebetulnya bukan foto di masjid, walaupun di bawahnya seperti ada saja. Itu adalah ketika pembukaan pelatihan memanah di Darut Tauhid Jakarta. Masjidnya 2 lantai, di atas itu aula, di bawahnya itu khusus digunakan untuk latihan memanah, di antaranya ya. Bisa dipakai ruang serbaguna, hanya karena karpet. Terus ada orang yang sengaja merekayasa, maaf ya saya ini sama sekali bukan tulisan saya ya. Saya tidak bermain panahan di masjid. Kalaupun ada orang olahraga di masjid di zaman Rasulullah itu ada ya, main anggar, main pedang di masjid seperti, dan ditonton oleh Rasul. Hanya memang saya tidak melakukan. Kepada Agus Temu S ini, Ustadz kapan main panah-panahan lagi di masjid lagi? Mungkin cara bertanyanya bukan begini ya. Ustadz maaf saya lihat itu. Nah klarifikasi tabayun ya. Kalau cara bertanya begini, ini namanya sudah prasangka, tidak baik kalau dalam Islam. Apakah benar Ustadz ada informasi? Nah itu yang bagus tuh begitu ya. Jadi ini sekaligus klarifikasi. Jadi foto itu dibuat oleh pihak-pihak yang memang ahli membuat kebohongan. Apalagi ini sekarang ini karena sedang ada heboh Pilgub Jawa Barat ya, katanya salah satu di antara yang dimunculkan di media itu adalah A. Agim
ini efeknya tim buzzer itu, jadi ada tim khusus ya yang memang dibayar untuk terus membuat berita palsu. Dia ngorek-ngorek apa aja untuk dikemas. Semoga Allah mengampuni orang-orang yang pekerjaannya seperti ini ya, dan diberi hidayah taufik bahwa membuat kebohongan itu sebuah dosa yang sangat besar. Makin menyebar kebohongannya, makin viral, itu makin melimpah dosanya. Setiap satu orang membaca, dia akan mendapatkan dosa. Begitulah, tidak akan selamat. Mungkin saya tidak tahu orangnya siapa yang membuat kepalsuan ini, tapi Allah pasti tahu. Tidak akan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada balasannya. Walaupun kita tidak membalas, Allah akan membalas, karena keburukan itu akan dibalas lagi. Dosa itu in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi nggak ada yang lepas ya, nggak akan kemana-mana, dia akan dikejar-kejar oleh dosanya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memberikan pekerjaan yang lebih berkah, bukan untuk membuat hoaks, kepalsuan. Nah begitulah hadirin. Ada berita duka kemarin, yaitu dua brimob yang sedang sholat ditikam oleh orang sambil berteriak togut, lalu dibunuh, ditusuk dengan sangkur. Saya lihat beritanya di TV. Kemudian orang itu juga tidak menyerah dan ditembak dan meninggal. Saya tidak mengerti ini pelajaran apa membunuh orang di masjid itu ya, menusuk, walaupun berteriak sepertinya dengan label Islami, tapi membunuh orang yang sedang sholat di masjid ini, nauzubillahi min dzalik, ini perbuatan yang sangat tidak bisa dimengerti. Kalau ada polisi sholat kemudian ditusuk, ini berarti jauh dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Perjuangan dalam Islam itu penuh dengan keindahan, penuh dengan keadilan, Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, sudah jam 6. Hari ini hari Sabtu ya, katanya hari arus balik. Selamat menikmati dengan banyak berzikir, banyak istighfar. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak protes, karena pilihan sendiri, mudiknya juga. Mudah-mudahan jadi amal soleh silaturahimnya dan tidak berkurang kebaikannya dengan keluh kesah. Semoga semua pun yang hadir ini diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmatnya istiqomah, nikmatnya husnul khotimah, dan nikmatnya jadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.